Halo saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan merenungkan salah satu peristiwa paling menakjubkan dalam Alkitab, yaitu transfigurasi Yesus di atas gunung, yang tercatat dalam Injil Matius pasal 17 ayat 1-9. Mari kita buka hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran dan inspirasi dari firman Tuhan. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka melihat Yesus berubah rupa di hadapan mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih, bersinar seperti terang. Bayangkan pemandangan ini, Yesus membawa 3 murid terdekatnya ke puncak gunung yang sunyi. Di sana, sesuatu yang luar biasa terjadi. Wajahnya bersinar terang, pakaiannya menjadi putih menyilaukan. Ini bukan sekadar perubahan fisik, melainkan penyingkapan kemuliaan ilahinya. Ini adalah sekilas pandang ke dalam siapa Yesus sebenarnya, bukan hanya sebagai manusia, tetapi sebagai anak Allah yang mulia. Bagi Petrus, Yakobus, dan Yohanes, ini pasti menjadi pengalaman yang tak terlupakan, yang mengukir dalam hati mereka keagungan Tuhan mereka. Maka nampaklah kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kejutan belum berakhir. Tiba-tiba, 2 tokoh besar dari Perjanjian Lama, Musa dan Elia, muncul dan berbicara dengan Yesus. Musa mewakili hukum Taurat dan Elia mewakili para nabi. Kehadiran mereka menegaskan bahwa Yesus adalah penggenapan dari hukum dan nubuat para nabi. Ini menunjukkan kesinambungan rencana keselamatan Allah dari awal hingga kedatangan Kristus. Mereka berbicara tentang kepergian Yesus yang akan segera terjadi di Yerusalem, yaitu kematian dan kebangkitannya. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan 3 kemah di sini. 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Petrus dengan segala spontanitasnya merasa begitu nyaman dan bahagia di hadapan kemuliaan ini, sehingga ia ingin mengabadikannya. Ia mengusulkan untuk mendirikan 3 kemah. Mungkin ia ingin memperlakukan Yesus, Musa, dan Elia sebagai tokoh yang setara. Atau mungkin ia hanya ingin memperpanjang momen indah itu, namun usulannya menunjukkan bahwa ia belum sepenuhnya memahami keunikan dan keunggulan Yesus. Ketika ia sedang berbicara, tiba-tiba awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Saat Petrus masih berbicara, awan terang menaungi mereka, dan dari awan itu terdengar suara Allah Bapa sendiri. Suara itu menegaskan identitas Yesus, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Dan yang terpenting, perintahnya, dengarkanlah dia. Ini adalah penegasan mutlak bahwa Yesus adalah satu-satunya yang harus didengarkan. Di atas Musa, di atas Elia, di atas siapapun, dia adalah otoritas tertinggi. Mendengar itu, tersungkurlah murid-murid itu dan sangat ketakutan. Tetapi Yesus datang kepada mereka, menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Murid-murid itu yang sebelumnya mungkin merasa bahagia dan takjub, kini diliputi ketakutan yang luar biasa. Mereka tersungkur ke tanah. Ini adalah reaksi alami manusia di hadapan kekudusan dan kemuliaan Allah yang tak terbatas. Namun, Yesus dengan kasih dan kelembutannya datang mendekat, menyentuh mereka, dan berkata, "Berdirilah, jangan takut." Ini menunjukkan bahwa meskipun dia adalah Tuhan yang mulia, dia juga adalah gembala yang peduli, yang menghibur dan menguatkan murid-muridnya. Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Ketika ketakutan mereka reda dan mereka mengangkat kepala, Musa dan Elia sudah tidak ada. Hanya Yesus seorang diri yang terlihat. Ini kembali menegaskan keunikan Yesus. Kemudian saat mereka turun gunung, Yesus memberi perintah untuk tidak menceritakan apa yang mereka lihat sampai setelah kebangkitannya. Mengapa? Mungkin karena mereka belum sepenuhnya memahami makna kebangkitan, dan menceritakan peristiwa ini
sebelum waktunya bisa menimbulkan kesalahpahaman tentang misinya. Peristiwa transfigurasi ini mengajarkan kita beberapa hal penting. Identitas ilahi Yesus ini adalah bukti kuat bahwa Yesus bukan hanya seorang guru atau nabi, tetapi anak Allah yang memiliki kemuliaan ilahi. Otoritas Yesus, suara dari surga memerintahkan kita untuk mendengarkan Dia dalam segala aspek kehidupan kita. Firman Yesus adalah yang paling utama, penghiburan di tengah ketakutan. Seperti murid-murid yang ketakutan, kita pun sering menghadapi momen-momen yang menakutkan atau membingungkan. Namun Yesus selalu hadir untuk menghibur dan menguatkan kita. Waktu Tuhan, ada waktu untuk setiap hal. Yesus tahu kapan saat yang tepat bagi kebenaran untuk diungkapkan sepenuhnya. Kita perlu belajar bersabar dan percaya pada rencana Tuhan. Mari kita jadikan renungan ini sebagai pengingat untuk selalu memandang kepada Yesus, mendengarkan suaranya, dan percaya pada kemuliaan serta kasih-Nya yang tak terbatas. Terima kasih sudah menyimak renungan hari ini. Jika Anda merasa diberkati dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, share kepada teman dan keluarga Anda.